Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 699 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 24 September 2021 dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 4 mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai hodo ale Jahoba lobu-lobukku, hasahalokku dohot napadirgak ulukku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah nyanyian seorang raja yang melarikan diri untuk melindungi diri dari anaknya sendiri. Dramatis, seorang raja meninggalkan tahta, meninggalkan istananya demi menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana seorang bapak melarikan diri dari anaknya? Umumnya seorang bapak akan mengejar anak untuk memberikan hajaran bila anak itu sudah keterlaluan nakalnya. Di sini seorang anak yang mengejar bapaknya, bahkan anak ingin membunuh bapaknya sendiri. Intinya, ini adalah Mazmur nyanyian Daud, raja dan bapak yang melarikan diri dari anaknya. Anaknya Absalom. Apa masalahnya? Kejadian tersebut merupakan klimaks dari konflik berkepanjangan di antara mereka. Pertama dimulai dari Absalom yang membunuh Amnon, kakak tirinya, karena memperkosa adik kandungnya Tamar. Yang kedua, Absalom melarikan diri dari Daud karena takut hukuman. Ia berlindung ke kerajaan Gesur, tempat kakeknya bertahta, karena ibu Absalom adalah putri Raja Gesur. 2 Samuel pasal 13 ayat 35 sampai ayat 37. Ketiga, Absalom kembali ke Yerusalem dengan maksud terselubung, yaitu ingin merebut tahta Daud dengan cara menghasut semua rakyat Israel. 2 Samuel 15 ayat 2 sampai 4. Yang keempat, penasehat pribadi Daud, Ahitofel, membelot ke Absalom. 2 Samuel 15 ayat 31. Yang kelima, tindakan perlawanan Absalom yang paling mengerikan, yaitu meniduri gundik-gundik Raja Daud di depan mata seluruh Israel sebagai tanda kemenangannya. 2 Samuel 16 ayat 22. Dari 9 ayat Mazmur ini terdiri dari 3 bagian besar. Setiap bagian dari Mazmur ini ditutup dengan kata Selah, kesempatan menarik napas sebelum melanjutkan pembacaan. Dengan Mazmur ini kita merenungkan dan menghayati bagaimana perasaan Daud.
Daud terancam ditinggalkan sendirian. Semua orang mengejeknya bahwa Daud ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah hal yang paling menyakitkan. Ia bisa saja kehilangan tahta dan kerajaannya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dekat dengannya, kehilangan keluarganya. Tetapi mengatakan Daud kehilangan Tuhan dan dijadikan ejekan, dan itu mengandung pesan bahwa Daud mengalami kutukan Tuhan. Hal itu sangat sulit untuk Daud terima. Di tengah tekanan, Daud mengambil langkah untuk menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ia percaya pada Tuhan dan berharap kepadanya. Tuhan pasti menolongnya, seperti peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya di masa lalu. Dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 9. Begitu kata Daud. Belajar dari Daud, ketika kita mengalami tekanan hidup, andalkanlah Tuhan. Membaringkan diri pada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, sakaf, artinya berbaring di dekat Tuhan untuk mendapatkan kehangatan. Daud, si pemazmur, mengalami tekanan hidup yang amat sangat. Dia mencari kehangatan dari Allah, berinteraksi dengan Allah, bahkan tidur dalam Tuhan. Bahasa Ibrani yasen, artinya mati. Seseorang yang mengalami kematian keakuannya, menaklukkan keakuannya kepada Tuhan, maka Allah pun membangkitkannya menjadi manusia baru, sehingga melihat dirinya dari sudut pandang Tuhan. Demikianlah Allah menopang pemazmur sebagai manusia baru yang bersandar pada kekuatan Tuhan. Allah tidak mengambil alih masalahnya, melainkan memampukan dia dan memberi dia kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap masalahnya. Rasul Paulus meringkasnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Saudara-saudara, marilah kita hidup dengan mengandalkan Tuhan. Maka kita berbaring tenang dan mendapatkan kehangatan darinya. Bahkan tidur dalam Tuhan, menyerahkan keakuan kita kepadanya. Dialah yang bertindak untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu begitu melimpah, memberi kami kekuatan, ketenangan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah kami kemenangan itu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 699 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.